Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Man Alor Podcast. Perkenalkan, saya Naura Daka sebagai host hari ini. Dan di sebelah saya ada Pak Farhan sebagai Wakamat Kesiswaan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Oke Pak, seperti yang kita ketahui bahwa tata tertib madrasah bertujuan untuk mengatur siswa-siswi yang ada di madrasah ini. Lalu, apakah semua tata tertib yang ada di madrasah ini bersifat tegas? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dalam podcast ini. Ketika kita bicara tentang peraturan, pasti semua lembaga memberikan peraturan yang tegas ya, kepada siapa saja. Siswanya, gurunya, semua memiliki peraturan yang kemudian peraturan itu mengatur keberlangsungan kita selama proses belajar mengajar. Tentunya madrasah punya ritme-ritme dalam aturan yang dikembangkan oleh madrasah. Tentu ritme-ritme itu dibangun dengan sistem poin ya. Sistem poin, perhitungan poin, ada bobot-bobot dari peraturan yang dibuat oleh madrasah dan itu bersifat akumulatif ya, dia bersifat akumulatif dan arah dan tujuan dari peraturan itu sebenarnya adalah pembentukan kedisiplinan siswa, pembentukan karakter siswa, pembentukan bagaimana siswa itu memiliki potensi karakter yang baik, tentu diatur dengan peraturan yang kemudian peraturan itu pasti tidak pernah keluar dari jalur yang namanya hukum-hukum agama, hukum-hukum kepatutan dan norma-norma sosial yang dibangun. Dan jelas madrasah pasti tegas dalam hal peraturan. Tentunya pendekatan-pendekatan yang dibangun oleh tim kedisiplinan dalam hal ini diamanahkan kepada kesiswaan, itu bagaimana mengatur peraturan itu. Tentu pendekatan-pendekatan yang kita bangun selama ini pasti pendekatan-pendekatan yang lebih kepada edukatif ya, arahnya edukatif dan juga arahnya humanis, manusiawi, pendekatannya lebih kepada kemanusiaan, pendekatan lebih kepada sesuatu yang sifatnya mendidik, melatih anak terhadap problem masalah yang dia alami selama proses belajar baik di kelas maupun di lingkungan madrasah. Yang jelas peraturan yang dibuat oleh madrasah itu kita konsisten dan insya Allah kita akan pertahankan istiqomah dalam hal konsisten peraturan itu sehingga nanti pemberlakuan aturan itu mendapat efek jera bagi siswa maupun stakeholder yang ada di madrasah. Lalu contoh peraturan tegas yang ada di madrasah itu seperti apa Pak? Baik, dalam skor atau bobot poin yang diatur dalam tata tertib madrasah, ada peraturan yang kemudian kita pressing betul, kita konsen betul. Segala sesuatu yang sudah keluar dari jalur agama, dalam norma-norma agama, segala sesuatu yang diharamkan dalam agama, itu poinnya 100. Itu 100 itu berarti siswa sudah dikembalikan ke orang tua. Yang jelas sudah kita ambil tindakan seperti itu sebagai bentuk bahwa kita tegas terhadap aturan dan juga kita bagaimana memberikan efek jera bagi anak-anak yang lain, sehingga harapan besar bahwa mereka tidak mengulangi atau teman-teman mereka yang lain tidak mencoba berbuat hal-hal seperti itu. Ya memang kita tegas, insya Allah kita berusaha bagaimana peraturan-peraturan yang bobot-bobotnya besar ini kita minimalisir, kita coba untuk lebih kita tekan. Potensi-potensi yang ada tentang persoalan-persoalan dengan bobot skor 100 diantaranya zina, kemudian melanggar aturan yang sudah sampai kepada bobot itu, ya kita diskusikan kembali dan itu memang ketika persoalannya urgent untuk kita ambil tindakan dikembalikan, kita kembalikan ke orang tua. Nah, itu salah satu bentuk bahwa kita memang tegas dengan aturan yang ada. Kemudian lalu bagaimana madrasah mensosialisasikan upaya dalam menanamkan kedisiplinan agar semua warga madrasah disiplin menaati aturan tersebut? Baik, terima kasih.
Untuk masalah sosialisasi, pasti aturan itu perlu sosialisasi. Ya, pastinya aturan itu perlu disampaikan, ditampilkan kepada orang lain atau dalam hal ini siswa sebagai audiens atau konstituennya. Jadi peraturan itu sudah kita sosialisasikan mulai semenjak mereka masuk ke madrasah. Nah, dalam masa orientasi siswa itu ada salah satu mata kegiatan dari sekian rangkaian masa kegiatan pada masa orientasi siswa itu ada satu materi namanya materi tata tertib. Nah, di situ kita sosialisasikan. Di samping kita sosialisasikan, kita juga ajak siswa untuk rasionalitas, membangun rasional. Dari situ mereka tahu aturan ini berlaku, dirasiokannya seperti apa. Kenapa Anda tidak bisa bermain judi di sekolah? Karena sekarang marak judi-judi online. Yeah. Kenapa Anda tidak bisa bermain judi di sekolah? Karena diperhitungkan secara rasio, secara Al-Quran, secara agama diperhitungkan. Kemudian rasionalitas terhadap potensi-potensi ada dalam kehidupan sosial. Orang yang cenderung untuk bermain judi, maka dia akan mengalami kekalahan, kemudian problematika muncul dari persoalan itu. Jadi kita melatih anak, kalau bisa tidak boleh ada hal-hal seperti itu. Kita tegas. Ada persoalan yang menyangkut judi, ya kita panggil untuk pembinaan yang humanis. Dan terus tentunya tegas. Kalau memang sampai tidak ada perubahan, ya kita kembalikan. Memang mentalnya sudah seperti itu kalau tidak. Jadi intinya bahwa sosialisasi terus berjalan mulai dari siswa masuk. Kemudian sosialisasi itu dibangun dalam 1 minggu itu kita punya waktu pertemuan dengan siswa sebanyak 2 kali. Apel bersama siswa. Nah, selama 2 kali apel itu ada aturan-aturan madrasah yang sifatnya tersurat disampaikan. Aturan-aturan informasi-informasi, kemudian ada sebuah fenomena yang muncul di madrasah pada akhir-akhir, bisa jadi umpamanya keterlambatan. Keterlambatan itu salah satu bentuk dari pelanggaran tata tertib. Jadi mungkin ada keterlambatan siswa, ya kita punya treatment seperti apa kita sampaikan. Termasuk data statistik orang tua yang sudah dipanggil dengan kasus ini. Ini yang kita pilah-pilah. Data persentase kasusnya seperti apa. Kemudian kasus-kasus keterlambatan, kemudian kasus-kasus tidak masuk sekolah, anak yang putus sekolah, kemudian anak-anak yang lompat pagar. Itu semua kita pilah-pilah. Dari situ kita mulai bangun sosialisasi. Termasuk sosialisasi ini kita bangun dari luar. Orang tua ada yang kita panggil ke sekolah. Bapak Ibu guru, wali-wali kelas, mereka membentuk sebuah grup kelas mensosialisasikan aturan yang ada di madrasah. Jadi orang tua juga ikut berpartisipasi dengan membaca, mendengar aturan yang ada di madrasah. Dari situlah komunikasi antara sekolah, antara orang tua, guru, ada korelasi. Sehingga ketika mereka mengetahui aturan yang ada, sosialisasi itu berjalan, mereka pun ikut membantu madrasah menyampaikan kepada anak-anak. Begitu. Lalu menurut Bapak, pernahkah madrasah mengalami kesulitan dalam mengenali tata tertib madrasah kepada seluruh siswa madrasah? Pasti yang namanya sebuah aturan yang ditegakkan, pasti tentunya ada hambatan. Pasti tentunya ada challenge, ada sesuatu yang sifatnya merintangi. Pasti itu di mana-mana saja. Setiap pemberlakuan hukum itu pasti ada hambatan, ada pro kontra, mungkin ada masukan kritik dari pihak-pihak luar, pasti. Yang tentunya itu madrasah juga membangun komunikasi terhadap kritikan-kritikan seperti itu. Dalam penegakan aturan ini pasti kita mengalami beberapa hambatan. Ya, faktor-faktor sosiologis, faktor-faktor kultural itu menjadi sebuah masalah yang memang rumit, kadang pelik, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Masalah-masalah eksternal itu saya rasa adalah bumbu-bumbu dalam proses penegakan aturan yang ada di madrasah. Hambatan itu bisa dari luar, bahkan bisa dari dalam sendiri. Ada siswa yang kemudian dia tidak puas tentang aturan yang ada. Karena namanya anak SMA, mereka punya daya berpikir, imajinasinya bagus. Kadang mereka punya daya berontaknya juga bagus. Mereka bisa sampaikan baik secara lisan, mereka sampaikan. Tapi alhamdulillah kita membangun jiwa-jiwa kritis terhadap siswa itu dengan mereka mencoba untuk
menaati aturan dengan memahami aturan. Ya. Jadi memahami aturan, menaati aturan dengan betul-betul memahami maksud dan tujuan dari aturan itu. Lalu apa hukum terberat jika siswa atau siswi melanggar tata tertib madrasah? Baik, seperti saya disampaikan sebelumnya, hukuman paling berat adalah dikembalikan ke orang tua. Ya. Kenapa kita sampaikan dikembalikan ke orang tua? Anak itu pasti punya proses pendidikan. Mereka punya hak untuk sekolah, ya. Tapi mereka punya hak, punya kewajiban juga untuk menaati aturan. Ya, mereka punya kewajiban juga untuk menaati peraturan. Kita sudah siapkan aturan, kemudian mereka punya kewajiban menaati, tapi mereka juga sampai sisi punya hak untuk sekolah. Nah, jadi kalau memang ada siswa yang bobot aturannya itu sudah 100, sudah bobot berat, kita prosesnya adalah kita kembalikan ke orang tua. Kita kembalikan ke orang tua, terus dari situ bisa menjadi bahan evaluasi orang tua. Bisa jadi anak itu disekolahkan di tempat lain atau di mana saja. Intinya bahwa masa depannya itu tidak tergantung di madrasah ini. Jangan sampai dengan kegagalan yang ada di madrasah ini, bisa jadi ketika dia berada di tempat lain, di situ sebenarnya dia sadar, dia bangkit dari keterpurukan itu, dia menjadi orang baik. Ya, salah satu jangan sampai jalan hidayah dengan dia dikembalikan itu menjadi sebuah jalan baik bagi dia. Tentunya itu bobot paling berat. Ya. Tapi mencapai bobot berat itu tidak serta-merta, ya, kecuali kasus-kasus yang sifatnya sangat urgen seperti zina itu sudah pasti. Ya. Tapi ada kasus-kasus yang mungkin kita masih ada pendekatan approach tertentu secara humanis, pendekatan manusiawi kepada siswa. Kadang kita panggil orang tuanya, kemudian ada skorsing yang sifatnya edukatif. Anak dipanggil ke sekolah, di sekolah mereka mulai dengan aktivitas keagamaan, fokus. Contoh ketika mereka mengalami persoalan, ada beberapa waktu lalu siswa yang bermain judi, ya, kemudian kita panggil, orang tuanya kita panggil, kita hadirkan, dan kita bangun kesepakatan dengan orang tua. Kita bangun sebuah kesepakatan. Kita semua memilih hukum apa yang tepat bagi anak-anak ini supaya mereka jarak. Nah, dari situ ada yang kita berlakukan skorsing edukatif. Jadi mereka tetap berada di sekolah, tapi full kegiatan mereka adalah pembinaan rohani. Mulai dari pembersihan musola, kemudian mereka mengaji, dilanjutkan sholat duha. Setelah itu mereka mencari guru-guru agama untuk menjelaskan tentang aturan apa, kenapa ini dilarang menurut agama. Kenapa yang dilarang? Jadi mereka kemudian merangkum itu, jangan sampai dengan cara seperti itu efeknya berubah. Dan alhamdulillah beberapa treatment yang kita lakukan itu, ya, anak-anak kemudian menurun potensi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang merugikan mereka dalam hal bobot skor dalam aturan. Ya, mungkin itu. Kemudian apa harapan Bapak kepada seluruh siswa-siswi yang sampai saat ini masih melanggar tata tertib madrasah, Pak? Ya, harapan sih pasti, harapan semua guru, harapan semua pegawai bahwa anak-anak yang selama ini melanggar aturan itu mereka berubah polanya. Ya, dari pola melanggar kemudian mereka berubah pola untuk menaati. Itu saja sih sebenarnya proses pembinaan, kan niatnya itu. Yeah. Dari mereka tidak patuh menjadi patuh terhadap aturan. Itu dambaan sih seperti itu. Untuk seluruh siswa, semoga peraturan yang selama ini kita tegakkan, terus kemudian pembinaan dilakukan baik oleh guru wali kelas, kemudian oleh guru BPBK, kemudian oleh tim kedisiplinan dan kesiswaan, karena kita proses pembinaannya itu berjenjang. Kita proses pembinaan berjenjang, pembinaan awal melalui wali-wali kelas, karena wali kelas ini adalah elemen terdepan kita, perwakilan ke orang tua wali. Jadi mereka langsung begitu dekat dengan anak. Kalau memang wali kelas itu pembinaannya sudah berapa kali pembinaan masih belum bisa, kita serahkan ke BP. Ada masalah apa, ada bagian konseling yang mereka tahu pendekatan pembinaannya. Kalau memang sudah pada level yang tertinggi, bisa prosesnya itu ada pada decision makernya di kesiswaan. Bagaimana perlakuan ini, termasuk hukuman tegas yang diberikan terhadap siswa. Jadi harapan saya semoga pembinaan itu terus berjalan di siswa. Intinya bahwa dibina, insya Allah nanti mereka ada perubahan yang dulunya
tidak menaati aturan, kemudian berpindah kepada siswa-siswa yang mencoba untuk menaati aturan. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Sama-sama, terima kasih untuk tim podcast Man Alor. Sekali lagi terima kasih. Ini juga sedang sosialisasi. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lain. Iya, oke. Nah, teman-teman, sebagai seorang siswa, kita harus taat dan patuh kepada aturan yang ada di sekolah kita. Saya Naura Daka, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.